What happened to your hand? Shut up. Halo, namaku Luna, aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu serial favoritku. Bagaimana jadinya jika dua orang aneh menjadi pasangan walaupun mereka mempunyai sifat berbeda dan sangat kontras? Ini adalah cerita dari pasangan remaja yang bernama James dan Alyssa. James adalah orang yang dari kecil merasa kalau dia seorang psikopat. Saat James berumur 8 tahun, dia sadar kalau dia tidak punya rasa humor walaupun ayahnya sering memancingnya untuk tertawa. James ini selalu cuek dan tidak pernah menunjukkan emosinya. Dia selalu ingin menonjok muka ayahnya, karena baginya ayahnya ini orang yang sangat menjengkelkan. Ibu James sudah meninggalkan James dari kecil dan pergi ke Jepang. Saat James berumur 9 tahun, ayahnya membeli alat penggorengan. Suatu hari James ini malah sengaja memasukkan tangan kirinya ke alat penggorengan yang panas itu karena dia ingin merasakan sesuatu. Saat James berumur 15 tahun, dia menculik kucing tetangganya dan membawanya ke tengah hutan lalu membunuhnya. Sejak saat itu, James membunuh banyak binatang. James di sekolah juga tidak punya teman sama sekali, karena orang-orang di sekitarnya merasa kalau dia aneh. James ini aslinya sangat benci sekolah, tetapi dia tetap sekolah karena dia sering membayangkan suatu saat dia akan membunuh salah satu murid di situ. Di sisi lain, ada cewek yang bernama Alyssa. Dia merasa kalau hidup ini berat dan selalu terasa membosankan. Padahal Alyssa ini hidup di rumah besar dan keluarganya kaya. Dia memiliki ibu kandung yang sangat menjengkelkan. Ibunya ini dulu baik tapi ibunya mulai berubah ketika dia bercerai dan menikahi Tony, ayah tiri Alyssa saat Alyssa berumur 8 tahun. Ayah tiri Alyssa ini adalah orang yang sama menjengkelkannya dan bahkan cabul secara verbal kepada Alyssa. Ibu dan ayah tiri Alyssa ini sudah memiliki 2 orang anak kembar. Ayah kandung Alyssa juga pindah ke rumah yang jauh, tetapi dia selalu mengiriminya kartu ucapan ulang tahun ke Alyssa setiap tahunnya. Alyssa adalah orang yang sangat belak-belakan dan tidak segan untuk mengungkapkan apa yang sedang dia pikirkan. Dia bahkan memiliki banyak teman tapi dia punya trust issue kepada mereka. Suatu ketika saat mereka sedang istirahat makan siang, teman-teman Alyssa ini malah asik bermain HP dan tidak ada yang ngobrol sama sekali. Bahkan ada satu teman Alyssa yang mengirimkan chat padanya padahal Alyssa ini di depannya. Is this from you? What? What the fuck? I'm literally here. It's free? Kemudian Alyssa ini menghampiri James yang tidak dia kenal sama sekali, tapi Alyssa merasa James ini adalah orang yang cocok dengannya. James yang saat itu merasa kaget, tetap menanggapi Alyssa dan James ini merasa kalau Alyssa ini adalah target yang pas untuk korban pertamanya dan berpura-pura suka kepadanya. Are you waiting for me? Fall in love with her. What happened to your hand? Shut up. Lalu mereka pulang bersama dan James mengajak Alyssa untuk berkencan. Ketika Alyssa menyetujuinya, mereka langsung pergi ke restoran kecil. Ketika seorang pelayan mencatat pesanan Alyssa, Alyssa malah mengatakan kata-kata kasar karena dia merasa pelayan itu mengguruinya. Kemudian mereka tidak jadi makan karena pelayan itu marah dan mengusir mereka. Lalu Alyssa ini menyarankan untuk pergi ke rumah James. Di otak James langsung terlintas pikiran untuk membunuh Alyssa di rumahnya. James ini terus membayangkan untuk membunuh Alyssa, tetapi malah ayahnya sudah pulang ke rumahnya. Akhirnya mereka bertiga ngobrol dan ayah James terus bercanda yang membuat Alyssa merasa ilfil kepada ayah James.
Ketika hari sudah sore mereka berdua mengobrol lalu Alisa mengatakan dia ingin berhubungan badan kepada James di hari setelahnya. Keesokan harinya James ini sudah bersiap-siap dan berencana untuk membunuh Alisa pada hari itu juga. Di sisi lain, ternyata Alisa ini sudah merasa kalau dia sudah nyaman dan aman bersama James. Tapi malah ibu Alisa memaksanya untuk mengikuti pesta yang ada di rumahnya. Alisa ini merasa tidak nyaman sama sekali dan merasa bosan. Ketika dia sedang di dapur, dia malah ditemui oleh ayah tirinya. Ketika mereka berdua mengobrol, Alisa mengatakan apa yang sedang dia pikirkan saat itu, tapi Tony ini malah menyarankan Alisa untuk minggat dari rumah itu. Kemudian Tony ini malah memegang pinggang Alisa dan kejadian itu dilihat oleh ibunya. Alisa yang saat itu merasa sedih dan marah langsung pergi ke rumah James. Sesampainya di rumah James, dia langsung membuka bajunya dan duduk di sofa bersama James. Ketika mereka mengobrol berdua, James ini sudah bersiap-siap menikam Alisa. Tetapi, Alisa yang saat itu sangat muak malah mengajak James untuk kabur bersama. Karena James ini masih niat untuk membunuh Alisa, dia berpikir mungkin kabur dari rumah adalah ide yang bagus karena suatu saat dia bisa membunuhnya. Ketika mereka keluar rumah untuk mengambil mobil ayah James saat itu malah pulang dan berpapasan dengan mereka. James selalu memukul wajah ayahnya dan mencuri mobil satu-satunya ayahnya ini, kemudian kabur bersama. Gimana? Seru bukan? Ini adalah episode pertama dari serial The End of the Fucking World. Serial ini mengisahkan betapa rumitnya hubungan mereka, tetapi Luna jamin serial satu ini sangat seru untuk kalian tonton, karena sebenarnya ceritanya santai tapi selalu ada kejadian tak terduga di serial ini. Sudah ada 2 season untuk serial keren ini, jadi kalian bisa langsung maraton menontonnya. Cukup sekian untuk review kali ini, sampai jumpa lagi. Hey, Hey, I've seen you skating. I haven't. You're pretty shit. fuck off. Alyssa was new. She'd started that term. I thought she could be interesting to kill.